Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Perkenalkan, saya Repliano Syafiq dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya hendak menunaikan tugas ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Sejarah Al-Quran dengan dosen pengampu Ustaz Dr. Mukhrij Sidki LCMA. Dalam video ini, saya akan membahas bab 4 dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Ustaz Taufik Adnan Amal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa sih kita penting untuk mempelajari sejarah Al-Quran? Jawabannya yaitu karena sejarah Al-Quran memberikan pemahaman mendalam tentang proses pewahyuan, pemeliharaan, dan pengumpulan kitab suci ini, yaitu berupa Al-Quran. Pada bab 4 ini, saya akan membahas 5 aspek utama. Yang pertama yaitu penyebaran tulis-menulis di Arabia. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pengumpulan pertama oleh sahabat Zaid bin Thabit. Dan yang terakhir atau yang kelima, bentuk mushaf pra-Utsmani. Ya, langsung saja saya akan membahas aspek yang pertama, yaitu penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Islam datang, tradisi menulis di Jazirah Arab itu sangat terbatas sekali. Masyarakat Arab lebih mengandalkan tradisi hafalan untuk menyampaikan puisi, sejarah, atau cerita. Namun, tulisan sudah dikenal di kalangan tertentu, terutama oleh para pedagang yang membutuhkan catatan dalam perdagangan internasional. Aksara yang digunakan adalah aksara Arab yang berkembang dari aksara Nabat. Ketika Islam datang, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah, yang menjadi titik awal dorongan untuk kita melek akan huruf. Ya. Kemudian wahyu Al-Quran sendiri sangat menekankan pentingnya membaca, menulis, dan mencari ilmu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad meminta beberapa sahabat yang bisa menulis untuk mencatat wahyu yang diterimanya agar ayat-ayat Al-Quran itu tidak hilang. Ya, jadi itulah aspek yang pertama. Kemudian kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi SAW ada 2 cara utama untuk menjaga Al-Quran. Yang pertama yaitu melalui hafalan, dan yang kedua yaitu melalui tulisan. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu pemeliharaan atau penjagaan melalui hafalan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dihafal oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hafalan adalah metode utama karena masyarakat Arab saat itu memiliki tradisi hafalan yang sangat kuat. Mereka sangat terbiasa menghafal puisi atau cerita panjang, sehingga menghafal Al-Quran pun menjadi hal yang lumrah pada zaman tersebut, yaitu zaman Arab. Ya. Nabi sendiri pun mengulangi hafalannya bersama malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, dan di tahun terakhir kehidupannya hafalan beliau diperiksa 2 kali oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian kita masuk pada pemeliharaan yang kedua, yaitu melalui penulisan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Nabi Muhammad meminta beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi katibil wahyi, yaitu penulis wahyu. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran di media yang sangat terbatas sekali, yaitu seperti kulit hewan, pelepah kurma, batu datar, dan tulang belulang. Setelah para sahabat di atas menulis, kemudian Nabi Muhammad selalu
memastikan atau mengkoreksi ya, atau mengecek ya. Nabi selalu memastikan bahwa ayat yang dihafal atau ditulis sesuai dengan wahyu yang diterimanya, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Ya, itulah aspek yang kedua. Kemudian kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas lebih dahulu pada masa Nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran belum dihimpun dalam satu kitab atau mushaf. Ya. Ayat-ayatnya tersebar dalam hafalan para sahabat dan catatan yang terpisah-pisah. Nabi Muhammad fokus menyampaikan wahyu dan membimbing umat, bukan pada menghimpun Al-Quran menjadi satu kitab. Ya. Ya, kemudian kita masuk pada pemeliharaan setelah wafat, pada pengumpulan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad wafat, terjadilah perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini yaitu perang melawan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana pada peperangan tersebut banyak sekali penghafal Al-Quran yang wafat. Kalau tidak salah jumlahnya ada 60 atau 80 penghafal Al-Quran yang wafat atau yang syahid dalam pertempuran. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir bahwa jika tidak segera dikumpulkan, ya, maka Al-Quran itu bisa punah, ya, bisa hilang. Kemudian Umar bin Khattab pun menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengambil tindakan. Maka alhamdulillah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyetujui dan beliau langsung menunjuk sahabat Zaid bin Thabit, sahabat yang muda dan dikenal hafal Al-Quran, dan beliau sering menulis wahyu untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Ya, jadi itulah aspek yang ketiga. Kemudian kita masuk pada aspek yang keempat, yaitu pengumpulan pertama oleh sahabat Zaid bin Thabit. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Thabit memimpin proses ini dengan sangat hati-hati. Ia mengumpulkan ayat-ayat dari hafalan para sahabat yang telah menghafal langsung dari Nabi dan tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media, seperti kulit, pelepah kurma, atau tulang. Untuk memastikan keaslian, Zaid hanya menerima ayat-ayat yang didukung oleh dua saksi yang hafal ayat tersebut. Hasilnya, mushaf pertama ini selesai dan disimpan oleh sahabat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf itu diwariskan kepada Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab, yaitu putri dari sahabat Umar bin Khattab. Dan mushaf ini pun menjadi dokumen resmi yang menjadi rujukan umat Islam pada masa berikutnya. Kemudian kita masuk pada aspek yang kelima, yaitu bentuk dan kandungan mushaf-mushaf para Utsmani. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Khalifah Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, ada beberapa mushaf pribadi yang dimiliki oleh sahabat lain, seperti mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab, dan mushaf dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Mushaf-mushaf ini terkadang memiliki perbedaan kecil, seperti susunan surah dan qiraat. Dalam susunan surah, pada sebagian mushaf, surah disusun berdasarkan urutan turunnya, sementara mushaf lainnya berdasarkan sistematika tertentu. Sedangkan pada qiraat atau cara bacaan, di beberapa wilayah memiliki versi bacaan yang berbeda karena dialek atau lahjah yang berbeda. Jadi kesimpulannya, walaupun ada perbedaan, isi Al-Quran tetap sama. Namun perbedaan ini bisa memicu kebingungan jika tidak diseragamkan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan akhirnya membuat mushaf standar yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Mushaf ini lalu disalin dan dikirimkan ke berbagai wilayah Islam, menggantikan mushaf-mushaf pribadi. Ya, jadi itulah ya
isi dari bab 4 pada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Ustaz Taufik Adnan Amal. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, bahwasanya proses pewahyuan, pemeliharaan, dan pengumpulan Al-Quran adalah bukti nyata bagaimana kitab suci ini dijaga dengan penuh kehati-hatian. Dengan kombinasi hafalan dan penulisan, Al-Quran berhasil dilestarikan secara utuh sejak masa Nabi hingga saat ini. Dan sejarah ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar terjaga sesuai janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.